Kita berjumpa lagi. Tadi sudah sesi pembukaan yang di meeting room, kemudian sekarang ada sesi berbagi praktik baik, yaitu budaya positif. Perkenalkan semuanya, sudah pada kenal belum? Belum. Boleh. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan Bapak Ibu Guru semuanya, nama saya Selina Ayu. Saya dari SLB Negeri Pangaran Cakrabuana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Pada saat ini saya ingin memaparkan atau diseminasi tentang budaya positif yang bisa kelihatan semuanya yang di depan? Kelihatan ya. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kita sudah bergerak. Nah, sebelum memulai acara diseminasinya, kita buat kesepakatan pembelajaran pada hari ini. Sebenarnya nggak mengajarkan ya, kita lebih ke sharing saja untuk siang hari ini. Gimana teman-teman, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi sepertinya untuk kesepakatan kegiatan dari diseminasi pada kali ini? Nanti bisa disebutkan aja deh dari yang sebelah sini ya, Putri. Ada satu, kesepakatan kelasnya, seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Gimana teman-teman semua? Apakah sepakat atau enggak untuk nomor 1 kita munculkan dalam kesepakatan pembelajaran pada hari ini? Seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Sepakat, siap. Yang kedua ada berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi di sesi kali ini itu tidak saling menjudge atau saling menyerang apabila terjadi diskusi kelompok dan lain sebagainya. Sepakat? Oke, checklist ya. Nomor 3 ada, jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Bisa dibantu Pak Jajang di nomor 4 kesepakatan diseminasi pada kegiatan hari ini? Mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Bisa dimunculkan atau kita hapus saja? Barangkali aja langsung aja lah ngomong gitu. Boleh, siap, sepakat. Di nomor 5, Pak Dani, dalam kesepakatan kegiatan kali ini. Berpendapat atau berbicara setelah dipersilakan. Siap, sepakat? Oke, dan selanjutnya adalah mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira dan fokus. Tentunya di sini ada sersan serius tapi santai. Ada yang mau menambahkan barangkali? Bu Ayu pada kesempatan kali ini boleh makan, boleh minum, atau gimana? Atau cukup? Berarti nanti tidak makan dan tidak minum. Barangkali sudah boleh makan, tapi jangan yang mengganggu seperti makan kerupuk atau orang dinam haut kayak gitu, jadi mengganggu kekurangan fokusnya barangkali. Mau dimunculkan nggak? Boleh makan ringan atau nggak? Boleh minum saat kegiatan? Boleh, kita munculkan. Siap, gitu. Boleh tiduran asal duduk. Boleh tiduran asal duduk. Ringan ya. Sudah? Apa masih ada kesepakatan lagi? Boleh izin ke toilet barangkali? Atau nanti ditahan dulu, soalnya cuma sebentar. Siap. Boleh izin ke belakang ya.
Sepakat sudah? Ya. Siap. Kalau gitu kita lanjutkan ke berikutnya. Dalam kesepakatan kegiatan diseminasi ini sudah disepakati seluruh anggota yang ada di dalam kelas. Lalu selanjutnya apa sih? Apa itu budaya positif? Apa budaya positif? Ada yang bisa bantu? Waalaikumsalam. Nah, budaya positif. Budaya positif ini selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Pangaran Cakrabuana pada saat ini. Mohon izin Pak, saya lanjutkan. Ya, budaya positif yaitu perwujudan dan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan secara universal yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu sekilasnya budaya positif. Kemudian diantaranya budaya positif yang dapat ditumbuhkan di sekolah ini yaitu satu, kegiatan pembiasaan baik. Selanjutnya yaitu membiasakan berperilaku baik yang bersifat spontan. Terima kasih Bapak. Kemudian ada gerakan literasi sekolah. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler seperti yang sudah kita terapkan dan sudah kita jalankan sebelumnya ya Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ekstrakurikuler di SLB ini sudah berjalan dan sudah dilaksanakan setiap minggunya. Kemudian ada penerapan tata tertib sekolah. Sudah tidak asing bukan ya dari kegiatan budaya positif yang ditumbuhkan di sekolah. Seperti kegiatan pembiasaan baik, contohnya di kelas saya sendiri yaitu ada setiap pagi anak-anak itu sebelum pembelajaran mereka melakukan lotion. Jadi mereka itu setiap anak sebelum masuk ke kelas itu mengaplikasikan lotion kepada tangan dan sekitar bagian kaki yang terlihat seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh kegiatan pembiasaan baik yang ada di kelas. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Sekiranya apa sih yang kita ciptakan, yang kita lakukan untuk menerapkan dan menciptakan budaya baik positif di kelas itu? Yaitu ada satu, perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar ini ditunjang dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang keenamnya dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya, kepalkan tangannya, dan membayangkan di dalam kepala tersebut ada benda yang sangat berharga bagi hidup Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian ada seseorang yang meminta Ibu untuk membuka kepala tangan tersebut dengan berbagai cara. Baik, kita menggunakan tangan kirinya. Misalkan tangan kirinya ini untuk berusaha membuka kepala dengan berbagai cara dan bujukan, godaan atau menghardik. Kira-kiranya apakah Bapak Ibu akan membuka telapak tangan yang sebelah kanan ini dengan bujukan, godaan atau paksaan dari teman atau Bapak Ibu di sekeliling kita, ataukah akan tetap bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tetap mengepalkan tangan atau bisa berusaha untuk membukanya? Tetap mengepalkan tangan. Ada yang berbeda pendapat, saya mah pengen membukanya karena ada bujukan dan lain sebagainya. Ada yang berbeda. Kenapa dengan tetap mengepalkan tangan ya Bu? Sebelumnya saya kasih tahu dulu, saya memikirkan apa yang ingin saya pertahankan. Saya tadi berpikir
berpikir karena saya sudah tua ya. Saya berpikirnya antara hidup dan mati. Jadi ketika saya mati, saya ternyata saat itu sudah diberi salah satu kunci rumah di surga. Jadi ini akan saya pertahankan. Tapi ketika ada bujukan, saya berpikir lagi, kalau saya bukain untuk keluarga saya, boleh nggak ya? Jadi kira-kira akan mengekalkan atau enggak? Nanti disimpan dulu jawabannya di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Karena dari teori kontrol dari psikiater dan pendidikan yaitu Dr. William Glasser meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu di mana ilusi guru mengontrol murid dan pengontrolan itu berada pada murid tersebut. Misalkan di tangan Bapak yang berharga ini adalah seorang murid. Nah, seorang murid ini yang memiliki kontrol murid tersebut adalah apakah guru atau murid tersebut? Kira-kira. Pada dasarnya, nanti kita jawab bersama-sama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, dari teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti yang tadi Ibu Atin paparkan. Bisa saja saya akan mempertahankan kepalan tangannya, tapi jika ada godaan, rayuan dan sebagainya, bisa jadi tujuan yang kata Bu Atin ilustrasikan sebagai kunci surga itu bisa dibukakan atau dikasihkan kepada keluarga atau rekan kerabat lainnya. Nah, pada teori kontrol selanjutnya yaitu ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, di mana suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan dari murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, selanjutnya dari teori kontrol ini pula ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Seperti halnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk seorang murid untuk mengontrol murid ini menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit ya Bapak Ibu semuanya ya bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru ini cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif seperti kamu kemarin salah ya dan begini sesuai dengan lain sebagai kasusnya. Kemudian dari ilustrasi kontrol lagi yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa ini akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita seorang guru memaksa kepada murid si A untuk potong rambut, tetapi muridnya itu tetap mengontrol dirinya tidak mau memotong rambut tersebut, maka yang terjadi yaitu benturan, atau enggak yang terjadi muridnya kesal sama gurunya. Nah, di situ ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dan guru tetap ujung-ujungnya yaitu pengontrolannya berada pada murid tersebut. Dari perubahan paradigma belajar ini dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, berubah menjadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah sedikit bahwa paradigmanya ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu dengan pendekatan teori kontrol ini, kita berusaha mengubah pola mindset kita menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan stimulus respon. Kemudian dari teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang positif atau perilaku yang negatif sekalipun, semuanya memiliki tujuan. Kemudian dari stimulus respon ada saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dengan teori kontrol ini Anda semua tidak bisa mengontrol orang lain. Yang memiliki kunci untuk mengontrol yaitu diri sendiri, dirinya sendiri atau murid itu sendiri. Guru dan lain sebagainya tidak bisa mengontrol untuk murid, tetapi yang memiliki kunci pengontrolan dirinya yaitu dirinya sendiri. Kemudian dari stimulus respon memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Nah, berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dari yang model berpikir menang atau kalah, lalu berubah lagi. Mari kita ubah lagi dengan model berpikir menang. Jadi semuanya itu menang, tidak ada yang kalah. Menurut Stephen R. Rose, apa yang dibacanya? R. Covey tentang prinsipal centers leadership pada 1991, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari semua itu merujuk ke disiplin positif, makna disiplin. Pada ini sebelumnya kita tanya pada diri kita sendiri ya, bagaimana sih kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari yang lainnya? Terkadang memang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru pula berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Seperti halnya saya sendiri ya, kalau kimo atau absen pagi, itu sebenarnya keterpaksaan. Adanya dorongan dari aplikasi, dorongan dari kedisiplinan kinerja. Untuk datang yang 07.30 sebelumnya kalau bisa kan, kalau lambat sedikit 1 menit 2 menit pasti ada keterlambatan, betul tidak? Tidak memungkiri kan bahwa dari hal-hal yang kecil itu memiliki dorongan atau disiplin positif dari hal-hal yang kita keterpaksaan terlebih dahulu, ketidaknyamanan terlebih dahulu. Awal-awal memang saya tidak nyaman dan kurang nyaman untuk melakukan hal positif, kebiasaan baik pada pagi hari seperti absen tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi lambat kelamaan bergulirnya waktu yang sudah dijalani, akhirnya kenyamanan itu saya bentuk dan saya usahakan untuk nyaman di pada zona tersebut. Ketika makna kata disiplin, kita mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Apa yang dibayangkannya Pak? Pada ini misalkan kata disiplin, tepat waktu. Selain tepat waktu, apalagi Pak? Ketika membayangkan, ketika suruh disiplin, kata disiplin. Tepat sasaran bisa. Ada pendapat lagi? Tertib. Tepat waktu, tepat sasaran, tertib, semuanya memang betul. Disitulah kata disiplin, apa yang
Kebanyakan orang memang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, tadi tepat sasaran, tepat waktu, tertib dan lain sebagainya. Pada kata disiplin sendiri pula sering dihubungkan dengan hukuman tentunya ya. Kalaupun ada yang misalkan tadi tepat waktu ternyata ada yang terlambat dan lain sebagainya, pasti ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai seorang pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Betul? Iya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara pun maupun Dian Gonsen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan kedisiplinan, yaitu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, dari tujuan disiplin positif ini yaitu ada menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian ada murid akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana Dian Gonsen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Seperti itu. Nah, dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yaitu ada 1 profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada apa aja? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tepuk tangan. Masih apa? Ya ternyata alhamdulillah dari program belajar Pancasila ini. Kemudian ada IBO atau Primary Years Program, di mana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuannya. Kemudian ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada 9 pilar karakter IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan ada toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang keempat ada keterampilan hidup, di mana dari dalam keterampilan hidup ini yaitu dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidup, yaitu ada peduli, penalaran, pekerja keras, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dan yang kelima, dari bukti moral
Intelligent Miracle Borba, yaitu The Seven Essential Virtue, yaitu ada empati, suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Betul sekali. Kemudian yang keenam, ada dari preferensi kebajikan ini ada peduli dan lain sebagainya. Maka bisa dipotret atau nanti saya sharekan tentang dari proyek nilai kebajikan. Ada peduli, keterserangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tegang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kreatif, semangat, kedermawaan, dan seterusnya sampai ke pengertian. Nah, jawab dan berikan alasannya. Coba ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, contohnya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Seperti yang sekarang ya, apakah ada poin 1, yaitu apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran dalam artian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau yang poin kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapat misal imbalan dan lain sebagainya. Atau pada poin ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru atau rekan sejawat serta lingkungan, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai seorang guru ini, seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan. Kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kalian, Bapak Ibu semua? Sudah dijawab? Masing-masing sudah dijawab dalam hatinya? Sudah. Poin pertama, poin kedua, atau poin ketiga? Sudah dijawab ya dalam hatinya masing-masing. Oke. Nah, berikan alasannya. Misalkan Pak Dani tadi pilih di poin 1, 2, apa 3? Kalau Bu Nining tadi milih di poin 1, 2, atau 3, kenapa? Saya di poin 3. Di poin 3, kenapa Bu? Alasannya? Apa sih tadi itu? Merasa bertanggung jawab sih, bisa lanjut banyak Masya Allah, Bu Nining poin 3. Beri tangan dulu buat Bu Nining sebagai rasa tanggung jawab terhadap dirinya dan sebagai pembelajar yang sepanjang hayat. Kemudian ada lagi kasus, bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran nih buat karyawan atau enggak buat guru-guru dan lain sebagainya, ada SPU dan cara kayak ini yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik setiap bulannya atau setiap minggunya karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apa penjelasannya? Aku mau coba ke Bu Sofa deh. Ya, pasti mengusahakan datang tepat waktu karena ya harus mengajar murid-murid, kan tanggung jawab kita sendiri. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Sofa yang sangat mulia ini. Walaupun tidak ada aturan yang secara tertulis dan ini kan, Bu Sofa tetap datang tepat waktu untuk mengajarkan murid-murid yang sudah menunggu di sekolah ya Bu. Semoga dapat menginspirasi bagi rekan-rekan semuanya dari Bu Sofa ini. Kemudian dari budaya positif yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sudah tadi ya. Coba bertanya lagi pada dirinya sendiri lagi, bagaimana selama ini kita berperilaku?
Sudah dijawab. Mengapa kita melakukan segala sesuatunya itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari yang lain? Lalu, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau mendapatkan hadiah dari orang lain? Kita bertanya pada diri kita sendiri yang selama ini kita lakukan seperti apa, lalu apakah ada dorongan dari lingkungan dan yang lainnya? Sudah dijawab dalam hatinya? Sudah, karena suara hati maka saya tidak mendengar. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Benar nggak? Ya kan? Kemudian dari poin kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di mana pada tingkat motivasi ini yaitu suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Kemudian tingkatan motivasi selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini merupakan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat intern dalam diri kita sendiri, bukan eksternal dari orang lain atau lingkungan. Hukuman penghargaan. Saya mau dibantu baca kasus Ibu Anas sama Bu Tri aja. Dari situ Bu Tri baca kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa mendengar perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus yang tadi Bu Tri sudah bacakan dan utarakan, apakah Bapak Ibu semua setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, kenapa kira-kira? Ada yang ingin mengungkapkan? Mau? Tadi setuju apa enggak kalau Pak Dani sendiri? Tidak. Tidak, kenapa Pak? Karena menurut saya itu hukumannya takutnya melemahkan mental si anak. Masya Allah. Jadi menurut Pak Dani ini tidak setuju dengan Pak Seno karena tindakan dari Pak Seno memberikan hukuman malah menjatuhkan mental si Iva atau anak. Kemudian dari tindakan Pak Seno ini menurut Pak Dani itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Iva. Menunjuk
konsekuensi. Coba, benar apa enggak nih? Nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman ini tidak terencana. Yang tadi sudah ini kan memang tidak ada rencananya ya. Tanpa ada kesepakatan. Kemudian bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang seperti yang tadi sudah dipaparkan pada Nia. Itu kan menjatuhkan mental dari peserta didiknya atau IFA. Nah, sedangkan konsekuensi dibanding hukuman, kalau konsekuensi itu sudah terencana teman-teman semua. Kemudian murid pun mengetahui kesepakatan tersebut dalam jangka waktu yang pendek atau disepakati, semisal 1 semester atau 2 semester. Kemudian ada data yang dapat diukur, seperti halnya kayak kesepakatan kelas datang tepat atau mulai belajar pukul 8 dan nanti kan kalau misalkan anak datangnya 8.15 ada konsekuensi penggantinya. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang pendek. Jadi murid kan berupaya termotivasi sedikitnya untuk datang sebelum jam 8 atau jam 8-nya. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi ini teman-teman semua merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, di mana dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Mari kita bertanya pada diri sendiri kembali. Apakah Anda pernah memberikan penghargaan terhadap siswa? Sepertinya Bu Nia aja. Bu Nia sekiranya pernah memberikan penghargaan terhadap siswanya nggak? Kayak memberikan pujian, dia bisa menjawab pertanyaan atau memberikan. Kemudian berarti kalau tidak terjadi, berarti jika itu memberikan penghargaan itu lagi apakah? Misalkan Bu Nia kan tadi muridnya itu memberikan pujian. Nah, suatu saat lagi, misalkan Bu Nia tidak memberikan pujian, ditagih nggak sama muridnya? Enggak, berarti muridnya bagus ya, dan motivasinya tidak selalu ingin pujian. Karena dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan menurut Alfikon, yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kami ini, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar adalah tindakan penghargaan pada dirinya sendiri sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu menurut Alfikon. Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di antaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan pada penghargaan yang diberikannya serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dari penghargaan tidak efektif, di mana jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian dari penghargaan merusak hubungan, di mana maksud dari penghargaan merusak hubungan ini yaitu ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, pengen juga, dan sebagian dari mereka ini akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misal saya puji-puji Pak Dani di depan umum, nanti yang ada Pak Aji pengen juga dipuji, adanya timbul rasa iri dan sebagainya. Misal contohnya gitu. Jadi penghargaan merusak hubungan yang dimaksud itu seperti itu. Kemudian dari dihukum oleh penghargaan yang selanjutnya itu penghargaan
penghargaan mengurangi ketepatan. Jika memberikan penghargaan kepada siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban, kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mendukung. Kemudian motivasi dari dalam diri. Jadi, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi, tidak terlalu berlebihan, baik menghukum ataupun memberikan reward. Nah, pada restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari tujuan segitiga restitusi ini yaitu ada satu, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolahnya. Kemudian ada guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan ada guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya tersebut. Kemudian pada budaya positif yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas, teman-teman semua. Dari keyakinan kelas ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Bisa jadi jawabannya untuk keselamatan kan? Kemungkinan jawabannya untuk keselamatan, atau bisa jadi biar tidak ditilang dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Karena ada aturan penggunaan helm. Kemudian dari yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu saat COVID? Kesehatan, untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, mengapa keyakinan kelas, peraturan kelas? Karena yang tadi, kalau peraturan itu dilanggar pasti ada konsekuensi akibatnya, dan bisa jadi ada hukuman. Kalau misalkan tidak pakai helm, jatuh, misalkan dan lain sebagainya. Kenapa berbeda keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dari seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Kalau peraturan mah kayak serem banget ya. Ada peraturan, jadi peraturan dibuat untuk dilanggar, betul nggak sih? Kan ada yang seperti itu ya. Jadi kita untuknya keyakinan kelas. Daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadikan tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Sedangkan dalam keyakinan kelas ini, keyakinan kelas terbentuk berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan disiplin yang diyakini oleh warga sekolah atau warga kelasnya. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti hal yang contoh tadi dibuat kecil sebelum pembelajaran atau pertemuan kali ini dimulai, kita buat keyakinan kelas bersama kan? Yang boleh makan dan minum,
boleh ke toilet dan lain yang 8 sudah kita sepakati bersama. Jadi kan itu bersifatnya universal, tidak terlalu menegangkan. Dan kalau yang saya sudah ajar di Telata Kecantikan sendiri ya misalnya yang di kelas sebelum pembelajaran awal itu saya buat ya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas bersama kayak yang di kelasnya Wiyung dan setiap kelas-kelas yang lainnya. Sudah ya. Lanjut. Nah, bisa jadi ini contoh sedikit saja untuk keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas dari kelas keyakinan kelas 7. Ada setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kan kalimat positif, tidak yang mengandung kalimat negatif. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman tentunya dalam belajar. Kemudian dari keyakinan di kelas 7 bisa dalam hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati suatu orang dan barang milik orang lain. Kemudian dari ingin bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu ada poin diterima dan dimiliki, di mana kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lainnya. Itu merupakan contoh-contoh keyakinan kelas. Ini juga ada contoh keyakinan kelas pada kelas 4. Ini bersifat positif ya, kalimatnya kalimat positif. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Ketika berbicara harus sopan, melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal, datang tepat waktu. Kita saling menolong dan kita selalu menjaga kebersihan. Nah, dari yang beberapa ini mana keyakinan kelas kira-kira? Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, atau yang mana? Pak Yoga, menurut Pak Yoga keyakinan kelas di poin yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang mana merupakan keyakinan kelas? Tadi ciri-cirinya kalimatnya positif, tidak negatif, bersifat universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sepakat enggak? Kalau itu keyakinan kelas. Dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kalimatnya positif atau kalimat yang negatif? Positif ya. Kalimat positif karena tidak ada larangan. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu merupakan kalimat negatif. Betul. Tepuk tangan buat Pak Yoga. Kemudian budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana dalam budaya positif kebutuhan dasar manusia ini yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan penguasaan atau kemampuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil,
diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebutuhan yang keempat, yaitu ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dari kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandiriannya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima yaitu ada kebutuhan kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan lain sebagainya. Bisa jadi kebutuhan kesenangan saya itu olahraga, bisa jadi juga berbeda dengan kebutuhan kesenangan yang Pak Aji. Pak Aji mungkin kebutuhan kesenangannya jalan-jalan atau main apa, kan kita nggak tahu tentang kebutuhan dasar Pak Aji tentang kesenangannya seperti apa. Aduh, suruh mikir lagi. Ibu Ambar, wali kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A ini telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, maka apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda semua, Bapak Ibu semua, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang mau disampaikan nih? Kalau jadi Ibu Ambar, sekiranya Bu Atin mau melakukan seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah langsung memberikan hukuman kepada Doni atau langsung gimana? Menanyakan alasan Doni mengapa melakukan hal itu. Lalu setelah udah tahu menanyakan nih tindakannya, mengajak diskusi atau Iya, mengajak diskusi. Kira-kira kalau teman-teman yang lain berlaku sama kepada Doni mau berbagi atau tidak? Iya, salah satu alasan yang Bu Atin sudah paparkan yaitu menanyakan terlebih dahulu alasan Doni melakukan hal tersebut, kemudian menanyakan lagi dan berdiskusi kepada Doni ya Bu ya. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Bu Ambar ini sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Betul yang sudah disampaikan Bu Atin. Kita gali dulu apa alasan Doni melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Yang kebutuhan 5 dasar manusia itu apakah senang dengan meminta barang temannya atau meminta bekal temannya atau kebutuhan yang mana? Dari 5 posisi kontrol itu. Nah, dari 5 posisinya ini ada program disiplin positif yang berpusat pada murid, di mana yang dikembangkan oleh Linsegos dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang berkesimpulan ada 5 posisi, ada 1 penghukum, kemudian ada 2 pembuat merasa bersalah, ada teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer dalam melakukan kontrol permasalahan tersebut. Nah, kalau kita di posisi Bu Ambar bisa jadi penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, biasanya awas kamu melakukan ini lagi. Kemudian kamu selalu saja salah. Doni lagi, misal seperti itu. Itu contoh kata-kata sebagai penghukum secara verbal. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Dan ada lagi terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sebagai suatu kata dari penghukum. Misalkan kita di posisi penghukum,
Kemudian dari bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, hasilnya kemungkinan besar murid akan merasa marah atau ada mendendam atau bersifat agresif, atau bisa jadi marah lagi, timbul marah lagi. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya ataupun meja tulis dan lain sebagainya. Bisa lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil dari bapak ibu digoreng pakai paku atau dikempesin. Bisa jadi, kan kita tidak tahu perilaku murid selepas kita sebagai penghukum, sebagai guru seorang penghukum. Kemudian selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Nah, biasanya yang menyelesaikan dengan membuat merasa bersalah ini yaitu bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut itu biasanya, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kalau aku kecewa, bisa kayak gitu dan lain sebagainya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat kayak gini, itu kan secara lembut tapi menusuk ya, menusuk kayak udah langsung membuat si murid itu langsung merasa bersalah akan kesalahannya, akan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian ada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Seperti ada yang, Adi atau Denny, kamu gini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan kayak gitu. Terlambat lagi, itu kan menusuk hati. Iya, kemudian dari membuat rasa bersalah ini, bagaimana perasaan murid bila ditegur coba secara lisan, secara terus menerus, misalkan. Nah, hasil dari hasil dari survei yaitu dari merasa membuat bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau gurunya. Murid akan merasa menjadi lebih orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lalu kadang-kala sikap seperti ini juga lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi penghukuman jelas yang kelihatan fisik atau verbalnya. Kalau yang membuat rasa bersalah ini yaitu gurunya itu pelan-pelan tapi menusuk, pelan-pelan tapi bikin sakit hati, halus tapi sakit. Nah, ini salah satu yang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga dari penyelesaian segitiga restitusi ini ada teman. Guru dia melibatkan teman untuk seorang muridnya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini ini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi kayak bestie itu muridnya. Kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi bapak kayak gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, bla 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 bla. Nah, untuk dari hal negatif dari posisi teman ini yaitu bapak ibu semua, bisa jadi kita ini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya pikir bestie, ternyata. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dampaknya murid akan terganggu pada guru tersebut. Kemudian ada dari penyelesaian masalahnya itu yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi, sesuai ya, mantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Benar nggak? Benar kan? Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, di mana menggunakan sanksi atau konsekuensi, kemudian memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau untuk menyelesaikan masalah biasanya peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian ada lagi sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan itu mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang tersebut. Kemudian biasanya yang digunakan dari seorang pemantau ini nada suaranya itu datar dan menggunakan bahasa tubuh yang formal biasanya. Seperti yang percakapan ini, ada guru dan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kata Adi. Guru berkata kembali, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pertanyaan dari gurunya. Kemudian Adi pun menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Dari gurunya pun menjawab lagi nih, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal pada saat di pagi hari. Saya tunggu. Nah, dari percakapan ini, Bapak Ibu semua, bagaimana sih perasaan murid yang diperlakukan seperti itu? Survei membuktikan bahwa hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelasnya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi, nggak ada tuh guru meledak-ledak emosi lagi, sudah tidak ada. Kemudian menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada muridnya. Murid pun tetap dibuat tidak nyaman, benar nggak? Yaitu dengan harus tinggal di kelas saat jam istirahat untuk kerjain tugas yang tertinggal pada pagi hari. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian masalah sebagai manajer. Guru menjadikan dirinya itu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendirinya itu. Nah, dari seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi mix, komben antara teman dan pemantau. Maupun dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, Bapak Ibu semuanya, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita ini seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di mana manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, sehingga guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seperti yang tadi Bu Atin sudah lakukan dari kasus yang sebelumnya. Nah, menanyakan dulu apa alasannya, lalu berdiskusi apa yang akan dilakukan sebagai gantinya. Itu merupakan salah satu yang guru sebagai manajer. Nah, dari guru sebagai seorang manajer ini, yaitu guru posisinya kan berkata apa yang kita yakini. Jadi dia mengulas kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Apakah kamu meyakininya bahwa kamu itu salah yang kamu perbuat, kayak gitu. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi nih dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi combine itu antara teman dan pemantau dari manajer ini, karena murid yang ditangani itu belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Biasanya nada yang digunakan dari guru sebagai manajer ini dalam penyelesaian masalah, nada suaranya halus, bahasa tubuhnya itu sudah tidak kaku karena sudah ingin teman dan pemantau, mendekat kepada murid. Dan dari hasil survei penyelesaian masalah sebagai manajer ini, perasaan murid yang diperlakukan seperti ini, yaitu
Sudah tidak perlu meninggikan suara lagi, apalagi menunjuk-nunjuk tuh jari ke murid. Kemudian fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, di mana murid ini sudah mengetahui adanya suatu masalahnya dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya pada peraturannya itu. Kemudian namun pada posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid, menanyakan kembali untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru apa yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol apakah yang paling baik untuk diterapkan pada penyelesaian masalah? Apa sebagai teman penghukum? Coba tanya pada diri Bapak Ibu semuanya, sudah berada di posisi manakah kita sekarang kepada anak murid kita, kepada siswa-siswa kita? Apakah kita sudah menjadi teman kepada murid-murid, ataukah masih sebagai penghukum, ataukah sudah menjadi manajer pada murid-murid kita? Sudah dijawab ya pada dalam diri. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini yaitu seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid-murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sudah pada jadi manajer. Dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsen pada 1996. Dalam bukunya, Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, di mana ada segitiga restitusi itu yaitu satu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, lalu ada stabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti contoh kalimatnya. Kemudian menanyakan lagi keyakinannya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari menanyakan keyakinan baru memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari segitiga restitusi ini. Tiga tahap penerapan segitiga restitusi. Udah ya. Sudah. Dari refleksi. Dari Bintan ingin refleksi Bintan. Kita harus merubah paradigma pembelajaran kita yang tadinya teacher center menjadi student center. Memberikan hukuman dalam menyelesaikan permasalahan siswa bukanlah pilihan yang tepat, tetapi cara yang tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Kebutuhan setiap murid itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Nah, di situ dari ada yang ingin melakukan lagi refleksi kegiatan hari ini? Bagaimana? Bu, ada yang ingin disampaikan?
Ibu sudah menemukan tentang bagaimana bisa kita menyelesaikan masalah pada murid sebagai teman, manajer atau sebagai penghukum. Tuhan, setiap murid itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Terima kasih Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman semua sudah ada dua yang merefleksi kegiatan hari ini. Hatur nuhun, terima kasih. Nah, tadi merupakan diseminasi budaya positif yang ada di sini. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Barangkali nanti aku mah nanti tetap buat jadi penghukum saja, kayak gitu, tidak mau lagi sebagai manajer kontrol karena biasa suka didengarkan, tidak mau mendengarkan gitu. Apa nih mantap? Insya Allah. Insya Allah saya akan posisi manajer. Kalau ternyata posisi guru yang paling itu jadi manajer. Ya, bisa sebagai teman pengawas ya Pak ya. Tentunya Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Haji, gimana hari ini? Tadi sudah menentukan sebagai apa? Tetap sebagai pengajar yang bertujuan untuk merubah perilaku seseorang atau murid menjadi lebih baik. Adapun pilihannya sih mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk kita sebagai pengajar. Siap Pak Haji. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Haji dan kita semua. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa bebas. Sudah tidak tegang lagi kan? Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, serentak semuanya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching semuanya. Terima kasih banyak.